Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika lagi di pertemuan yang keempat. Ya, kita akan coba belajar relasi dan fungsi. Ya, tapi kali ini kita akan fokuskan ke relasinya. Yang A adalah relasi. Ya, memahami relasi. Ini contoh. Bisakah kalian memahami bagian silsilah keluarga berikut? Ya. Nah, di sini ada Pak Madhuri dan Bu Marwati. Ya. Dia memiliki bagian atau memiliki struktur dalam keluarganya, yang mana dia memiliki 4 anak. Nah, 4 anak, dan 4 anaknya ini masing-masing memiliki anak juga. Yang pertama, Pak Matuhuri dan Bu Marwati memiliki anak, yaitu Sulastri. Yang kedua Idris, yang ketiga Halim, yang keempat Thohir. Nah, Sulastri ini juga memiliki anak, yaitu Wafi. Idris memiliki 3 anak, yaitu Faisal, Alu, dan Rizki. Halim di sini memiliki 2 anak, yaitu Alfi dan Nazwa. Sedangkan Thohir memiliki 1 anak, yaitu Suci. Oke. Menunjukkan silsilah keluarga Bapak Madhuri dan Ibu Marwati. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Ya kan? Tanda panah ini berarti menunjukkan dia mempunyai anak. Mempunyai anak. Sulastri mempunyai anak Wati, ya kan. Idris mempunyai anak Faisal, mempunyai anak Alu, mempunyai anak Rizki, dan selanjutnya. Mempunyai anak. 4 anak Pak Madhuri dan Bu Marwati adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marwati dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, ini himpunan A kita kelompokkan menjadi Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marwati dapat dikelompokkan dalam himpunan B, ya kan? Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Nazwa, dan Suci. Nah, ini untuk himpunan B-nya. Ya, ada Wafi, ada Faisal, ada Alu, ada Rizki, ada Alvin, ada Nazwa, dan ada Suci. Hubungan anggota himpunan B ke himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi. Berarti ada hubungannya. Ya. Hubungannya yaitu anak dari. Ya, berarti relasinya anak dari. Sedangkan hubungan anggota B dengan Pak Madhuri dan Bu Marwati memiliki relasi cucu dari. Ya, jadi himpunan B dengan Pak Madhuri memiliki relasi cucu dari. Nah, sekarang kita akan menyajikan bentuk relasinya. Ya, dari contoh yang tadi kita akan bikin himpunan relasinya. Himpunan A, ya, ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dan himpunan B, di sini ada Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Nazwa, dan Suci. Nah, di sini keterangan dari himpunan B ke himpunan A memiliki hubungan relasi anak dari. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Madhuri dan Bu Marwati memiliki relasi cucu dari. Sekarang, oke, kita akan coba bikin diagram panah. Ya. Nah, di sini ada himpunan B dan himpunan A. Karena di sini dimintanya himpunan anggota himpunan B ke himpunan A memiliki hubungan anak dari, ya kan? Kita akan coba bikin
diagram panah dari relasi anak dari. Ya. Anak dari Wapi itu anak dari Sulastri. Ya. Faisal anak dari Idris, Alu anak dari Idris, Rizky anak dari Idris, Alvin anak dari Halim, ya kan? Nazwa anak dari Halim, dan Suci anak dari Tohir. Ya, ini gambar untuk diagram panahnya. Terus bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Nah, coba kita gambarkan. Di sini ada Wafi, ya kan? Ada Faisal, ada Alu, ada Rizky, ya, ada Alvin, ada Nazwa, dan ada Suci. Nah, ada Suci. Terus orang tuanya juga ada Sulastri, ada Idris, ada Halim, dan ada Tohir. Nah, hubungannya kita tinggal menghubungkan antara anak dari, berarti Wafi itu anak dari Sulastri. Nah, nanti berarti titiknya ada di sini, di pas pertemuan antara Wafi dan Sulastri. Oke. Nah, titiknya di sini, ya. Sedangkan Faisal itu anak dari Idris, jadi titiknya di sini. Alu juga anak dari Idris, ya kan? Rizky juga anak dari Idris. Nah, terus ada Alvin, Alvin itu anak dari Halim, ya kan? Nazwa itu anak dari Halim juga. Suci anak dari Tohir. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang himpunan pasangannya. Nah, himpunan pasangannya kita awali dengan kurung kurawal, ya. Kita pasangkan Wafi sama Sulastri, ya kan? Terus Faisal sama Idris, Alu sama Idris, Rizky sama Idris, ya kan? Alvin sama Halim, ada Nazwa sama Halim, ya, Suci sama Tohir, ya kan? Terus tutup kurawal. Oke. Contoh selanjutnya, ya. Abdul sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asri. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asri adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, jadi ini daftar menunya. Rumah makan Pak Asri. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Jadi teman-temannya Abdul ini memiliki atau mempunyai makanan favorit, ya. Abdul itu suka soto dan rawon, tetapi kali ini dia memesan rawon. Walaupun dia suka soto sama rawon, tapi dia memesan rawon. Terus Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Selanjutnya Herman memesan bakso. Walaupun sebenarnya ia suka bakso dan soto dan rawon. Nah, terus ada Zaini suka soto, nasi goreng, ya, tetapi kali ini dia memesan soto. Oke, pertanyaan dari soal di atas, kita punya pertanyaan nih. Bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Ya kan? Atau relasi apa saja yang bisa dibuat. Terus bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Sini kita akan coba menyelesaikan, ya, alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan buat relasi makanan kesukaan, ya. Makanan kesukaan dari Abdul, ya, yaitu soto dan rawon. Ahmad suka bakso,
rujak cingur dan sate. Rahmat suka sate dan nasi goreng. Herman suka bakso, soto dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng. Terus ada lagi nggak? Ya kan? Nah, ada di sini relasi makanan pesanan. Ya. Selain dia suka, dia juga tadi kan memesan. Nah, jadi kita buat relasinya. Relasi makanan pesanan. Berarti Abdul memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Zaini memesan soto. Nah, dari sini kita bisa membuat diagram panahnya, ya, yang mana untuk himpunan siswa, ya, yaitu ada Abdul, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini, ya. Terus untuk himpunan menu itu ada bakso, nasi goreng, rawon, rujak cingur, sate, dan soto. Ya kan? Makanan kesukaan, berarti relasinya adalah makanan kesukaan. Abdul makanan kesukaannya rawon, dan Abdul makanan kesukaannya soto. Ya. Terus ada Ahmad. Ahmad makanan kesukaannya bakso, ya kan? Ahmad makanan kesukaannya ada rujak cingur, dan Ahmad juga makanan kesukaannya ada soto, dan seterusnya. Ya, kita membuat garis dari makanan kesukaan mereka. Nah, di sini ada makanan pesanan, ya, atau relasi dari makanan pesanannya, yang ini. Ya. Nah, jadi Abdul itu suka rawon, pesan rawon. Ya. Ahmad dia pesan rujak cingur. Terus Rahmat pesan nasi goreng. Terus Herman dia pesan bakso, dan Zaini pesan soto. Nah, dari sini apakah bisa kita bikin diagram kartesiusnya? Nah, kita akan coba, ya. Diagram kartesius makanan kesukaan. Nah, makanan kesukaan. Di sini ada siswanya yaitu Abdul, Ahmad, ada Rahmat, ya kan? Ada Herman, ada Zaini. Terus di sini ada menunya, ya, atau makanan kesukaannya. Ada bakso, nasi goreng, rawon, rujak cingur, sate, ya kan, ada soto. Abdul, ya, suka rawon, ya kan? Terus Abdul juga suka soto. Jadi titiknya pas di antara. Jadi Abdul sini ke atas, nah, terus rawon sini. Jadi titiknya di sini. Dan seterusnya Ahmad, ya kan, suka bakso, Ahmad juga suka cingur, Ahmad juga suka sate. Nah, di sini Rahmat itu suka nasi goreng, ya kan, Rahmat suka sate. Terus Herman itu suka bakso, ya kan, Herman suka rawon, dan Herman juga suka soto. Sedangkan Zaini suka bakso, ya kan, terus Zaini juga suka soto. Nah, jadi ini diagram kartesiusnya untuk makanan kesukaan. Terus diagram kartesius makanan pesanan. Nah, ya, makanan pesanannya nih, sini ada Abdul nih, ada Ahmad, ada Rahmat, ada Herman, ada Zaini, ya kan. Ini makanan kesukaannya ada bakso, ada nasi goreng, ada rawon, ya kan, ada rujak cingur, terus ada sate, dan ada soto. Nah, Abdul makanan sukanya rawon, ya kan. Ahmad makanan kesukaannya rujak cingur. Herman makanan makanan pesanannya nasi goreng. Terus Herman pesanan makanannya bakso, dan Zaini makanan pesanannya yaitu soto. Nah, jadi diagramnya seperti ini. Nah, terus bagaimana himpunan pasangannya? Kan, atau sering kita singkat dengan HP atau HP makanan kesukaan, ya. Jadi himpunan pasangan dari makanan kesukaan. Berarti Abdul suka rawon, Abdul suka soto, ya kan, Ahmad suka bakso,
Ahmad suka rujak cingur, Ahmad suka sate, ya kan? Rahmat suka nasi goreng, Rahmat suka sate. Di sini Rahmat suka bakso, Herman suka rawon, kan? Herman juga suka soto, Zaini suka bakso, dan Zaini juga suka soto. Ditutup dengan kurung kurawal. Oke, ini himpunan pasangan dari makanan kesukaan. Terus himpunan pasangan dari makanan pesanan. Oke. Di sini ada Abdul. Abdul itu suka rawon. Abdul itu pesan rawon, ya. Jadi Abdul pesan rawon. Ya. Jadi himpunan pasangannya Abdul rawon, Ahmad itu rujak cingur, ya. Rahmat pesan nasi goreng, Herman pesan bakso, Zainal pesan soto. Nah, ditutup dengan kurung kurawal. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk relasi atau beberapa contoh diagram panah bentuk relasi. Ya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B A, B, dan C. Oke. Kemungkinan relasi atau diagram panah dari himpunan A ke himpunan B ini itu sebenarnya ada banyak, ya. Di sini tunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini himpunan A dan himpunan B, ya ini salah satunya, ya, salah satu dari diagram panahnya, ya. Terus untuk himpunan pasangannya 3, B, 3, C, 4, C. Terus ada juga, ini masih soal yang ini, ya kan? Himpunan pasangannya bisa kalian baca di sini, ya kan? Terus ada juga himpunan A dan himpunan B, masih soal yang sama, ya. Jadi ini termasuk relasi juga. Himpunan pasangannya ada 4, A, 4, B, 4, C. Ada juga himpunan A dan himpunan B, terus relasinya atau hubungannya, ya kan? Di sini disebutkan 2 dengan B. Untuk himpunan pasangannya berarti 2, B. Ada juga himpunan A, himpunan B, ya kan? Tapi di sini dia tidak memiliki garis, tapi di sini masih disebut dengan relasi, ya, karena ada himpunan A dan himpunan B. Oke, selanjutnya contoh dalam bentuk soal. Oke. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q ada 3, 4, 5, 6. Nyatakanlah relasi faktor dari, ya. Jadi kita suruh mencari faktor dari himpunan P ke himpunan Q, ya kan? Faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di sini diagram panahnya, himpunan P ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan Q ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi kita garis ininya faktornya. 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6. Nah, tinggal dicari faktornya. Seperti ini, 2 itu faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, dan seterusnya, ya. Nah, untuk diagram kartesiusnya, ya. Nah, di sini diagram kartesiusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. 1 faktornya, ya kan, ada 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal meletakkan titik-titik ini, ya,
di bagian-bagiannya. 5 faktorial 5, 6 faktorial dari 6. Oke. Terus himpunan penyelesaiannya. Himpunan pasangannya. Di sini ada 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5 dan 6,6. Nah, Oke, sekarang himpunan penyelesaian ya. Nah, bisa kalian lihat himpunan penyelesaiannya, himpunan pasangannya ya. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5, 6,6. Oke, saya Bapak rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.